Guntur tidak sadar, sosok berjaket kuning yang menuntunnya di tengah kabut Gunung Salak malam itu ternyata sudah dikubur 40 hari yang lalu. Dia tidak bicara, tidak bernapas, dan langkah kakinya tak meninggalkan jejak di tanah berlumpur. Namun, dialah satu-satunya alasan mengapa Guntur bisa keluar dari pasar setan hidup-hidup. Apakah itu benar-benar sahabatnya yang datang untuk pamit? Ataukah penunggu gunung yang menyerupai orang mati? Klik subscribe dan bagikan kisah ini agar tidak ada lagi pendaki yang tersesat sendirian. Gunung Salak tidak pernah ramah pada mereka yang sombong. Guntur menyadari itu sekarang. Sudah lewat pukul 5 sore, dan matahari mulai bersembunyi di balik punggung puncak manik yang angker. Langit yang tadinya berwarna jingga pucat kini berubah menjadi ungu gelap yang menakutkan. Di tengah hutan yang rapat, kegelapan datang lebih cepat daripada di tempat lain. Guntur berdiri mematung, napasnya memburu, keluar sebagai uap putih dari mulutnya yang kering. Ia menunduk, menatap sepatu gunungnya yang kini tertutup lumpur hitam pekat. Lututnya gemetar hebat. Ini bukan sekadar lelah fisik, ini adalah rasa takut yang mulai melumpuhkan logika. Sudah 3 jam ia berjalan, namun ia selalu kembali ke pohon besar yang sama, sebuah pohon tumbang yang akarnya menyerupai cakar raksasa yang mencengkram tanah. Aku tersesat, bisiknya pada diri sendiri. Suaranya hilang ditelan kesunyian hutan yang mencekam. Guntur mencoba mengingat kembali jalur pendakian resmi yang ia lalui tadi pagi. Harusnya, ia sudah sampai di pos pendakian bawah sebelum gelap. Namun, kabut tipis yang disebut warga lokal sebagai halimun tiba-tiba turun dan menutup pandangannya. Jalur setapak yang tadinya jelas, tiba-tiba bercabang menjadi puluhan jalan tikus yang menyesatkan. Ia telah salah mengambil langkah, dan kini Gunung Salak seolah sedang mempermainkannya. Pikirannya mulai kacau. Ia teringat cerita-cerita tentang pendaki yang hilang tanpa jejak di gunung ini. Ia teringat pesan ibunya agar tidak mendaki sendirian. Rasa bersalah mulai menghimpit dadanya, membuatnya lebih sesak daripada udara tipis di ketinggian ini. Guntur merogoh kantong samping ranselnya, mencoba mencari botol air minum. Kosong. Hanya ada suara sisa-sisa tetesan air yang memukul dinding plastik botol. Ia benar-benar sendirian. Tiba-tiba, suasana hutan berubah. Angin pegunungan yang tadinya menderu pelan, mendadak berhenti total. Kesunyian yang tercipta terasa sangat tidak alami. Bahkan suara gesekan daun pun tidak terdengar. Guntur merasa seolah-olah dunia di sekitarnya sedang menahan napas. Di saat itulah, ia merasa bulu kuduknya berdiri tegak. Ia merasa ada sepasang mata yang mengawasinya dari balik pepohonan pakis yang tinggi. "Siapa di sana?" teriak Guntur. Suaranya serak dan pecah. Tidak ada jawaban. Hanya gema suaranya sendiri yang terdengar mengejek. Ia ingin menangis, namun air matanya seolah sudah kering karena dehidrasi. Guntur mulai putus asa. Ia duduk bersandar pada batang pohon besar, memeluk tas punggungnya erat-erat. Harapan untuk pulang malam ini mulai memudar, digantikan oleh bayangan kengerian bermalam di tengah hutan maut tanpa api unggun dan tenda. Namun, di tengah keputusasaan itu, telinga Guntur menangkap sesuatu. Suara ranting kering yang patah di kejauhan. Kerak, suaranya pelan, namun di tengah kesunyian ini, suara itu terdengar seperti ledakan. Guntur langsung berdiri, menyalakan senter kepalanya yang sinarnya sudah mulai menguning dan redup. Sinar senter itu menyapu semak-semak. Di sana, di balik kabut yang mulai menebal, berdiri seorang pemuda. Ia mengenakan jaket outdoor berwarna kuning cerah yang sangat mencolok di tengah kegelapan hutan. Pemuda itu berdiri tenang, membelakangi Guntur. "Halo, Mas? Tolong, saya tersesat," seru Guntur dengan penuh harapan. Pemuda itu tidak menjawab, tapi ia mulai berbalik perlahan. Saat wajahnya terkena sinar senter Guntur yang lemah, jantung Guntur seolah berhenti berdetak selama 1 detik. Bukan karena takut, tapi karena sangat terkejut. Wajah itu, senyum itu, Guntur sangat mengenalinya. "Bayu?" Suara Guntur bergetar hebat. "Bayu, itu kamu?" Pemuda itu tersenyum kecil, sebuah senyuman yang sangat akrab di mata Guntur. Bayu adalah sahabat terbaiknya, orang yang selalu menemaninya mendaki. Namun, ada satu hal yang membuat Guntur merinding sekaligus lega, ingatan bahwa seharusnya Bayu tidak berada di sini. Guntur merasa seperti sedang bermimpi. "Ayo, Tur, kamu jalannya kejauhan," ucap pemuda itu pelan. Suaranya terdengar jernih, mengalahkan suara angin yang mulai bertiup kembali. Tanpa pikir panjang, Guntur berlari kecil mendekat. Rasa takutnya hilang seketika digantikan oleh semangat untuk selamat. Ia tidak peduli bagaimana Bayu bisa ada di sana. Yang ia tahu,
ia tidak lagi sendirian. Harapan untuk pulang kembali membuncah di dalam dadanya. Guntur melangkah cepat, mengikis jarak di antara mereka. Rasa lelah yang tadi seolah hendak mematahkan kakinya kini menguap begitu saja. Di depannya, Bayu berdiri dengan santai, menyandarkan punggung pada sebuah pohon besar sambil memainkan tali jaket kuningnya. Itu adalah jaket keberuntungan Bayu. Jaket yang selalu ia pakai setiap kali mereka menembus jalur-jalur sulit di berbagai gunung di Jawa Barat. Lama sekali kamu, Tur. Aku sudah menunggu dari tadi di sini, ucap Bayu. Suaranya terdengar renyah, persis seperti biasanya. Tidak ada nada marah, hanya ada gurauan khas sahabat lama yang sering saling menunggu di jalur pendakian. Guntur terengah-engah, namun senyumnya lebar. Yuk, kamu dari mana saja? Aku cari di pos bawah tidak ada, di atas juga tidak kelihatan. Tiba-tiba kamu muncul di sini. Kamu lewat jalur mana tadi? Bayu hanya terkekeh pelan. Ia mulai berjalan, memberi isyarat agar Guntur mengikutinya. Ada jalur tikus, Tur. Kamu saja yang kurang teliti. Ayo, mumpung kabutnya belum terlalu menutup jalan. Aku tahu jalan pintas yang langsung tembus ke desa bawah. Mereka pun berjalan beriringan. Suasana yang tadinya mencekam perlahan berubah menjadi hangat bagi Guntur. Ia merasa seperti kembali ke masa-masa mereka masih sering mendaki bersama setiap akhir pekan. Guntur merasa sangat lega. Kehadiran Bayu adalah jawaban dari doa-doanya di tengah keputusasaan tadi. Ingat tidak, waktu kita di Gunung Gede dulu, Bayu memulai percakapan tanpa menoleh ke belakang. Waktu itu kamu hampir jatuh karena terpeleset akar, tapi malah aku yang kena omel karena tidak memegang tanganmu. Guntur tertawa kecil, mengenang kejadian itu. Iya, aku ingat. Waktu itu kamu malah asyik memotret pemandangan sampai tidak sadar aku sudah hampir masuk jurang. Dasar kamu. Mereka terus bertukar cerita. Mereka membahas tentang teman-teman lama di sekolah, tentang rencana mendaki ke Rinjani yang selalu tertunda, hingga tentang warung kopi langganan mereka di kaki gunung. Dialog itu mengalir begitu saja, sangat alami dan realistis. Guntur benar-benar merasa ini adalah pendakian biasa. Segala logika tentang mengapa Bayu ada di sana seolah tertutup oleh rasa syukur yang luar biasa karena ia tidak lagi tersesat sendirian. Kamu sehat, Yu? Kelihatannya makin bugar saja, tanya Guntur sambil memperhatikan langkah kaki Bayu yang terasa sangat ringan di atas tanah yang licin. Aku merasa sangat tenang sekarang, Tur. Tidak ada beban lagi, jawab Bayu pendek. Ia berhenti sejenak, lalu menatap ke arah lembah yang gelap di bawah mereka. Kadang kita memang harus tersesat dulu untuk tahu kemana sebenarnya kita harus pulang. Guntur terdiam sejenak mendengar kalimat itu. Kalimat itu terdengar sedikit dalam, namun ia menganggapnya sebagai filosofi pendaki yang biasa Bayu ucapkan. Ia memperhatikan sahabatnya itu dari samping. Wajah Bayu tampak bersih, meskipun mereka sedang berada di tengah hutan yang kotor dan berlumpur. Jaket kuningnya pun tampak sangat rapi, tidak ada noda tanah sedikit pun. Terima kasih ya sudah menyusulku, kata Guntur dengan tulus. Aku tadi benar-benar hampir gila karena terus-terusan kembali ke tempat yang sama. Aku pikir aku tidak akan bisa pulang malam ini. Bayu menoleh dan tersenyum tipis. Sama-sama, Tur. Kita ini kan sahabat. Aku tidak akan membiarkan kamu sendirian di tempat seperti ini. Apalagi hari ini hari yang penting, kan? Guntur mengangguk pelan, meskipun ia tidak terlalu paham apa yang dimaksud Bayu dengan hari penting. Mungkin maksudnya adalah keberhasilan mereka untuk kembali turun dengan selamat. Di tengah langkah mereka, Guntur merasa sangat tenang. Ia percaya sepenuhnya pada Bayu. Baginya, Bayu adalah navigasi terbaik yang pernah ia miliki. Rasa lega itu begitu memenuhi dadanya hingga ia tidak menyadari bahwa hari sudah benar-benar gelap dan mereka mulai memasuki area hutan yang lebih lebat dari sebelumnya. Harapan untuk segera sampai di rumah dan bertemu keluarga membuat Guntur terus melangkah tanpa ragu, mengikuti setiap langkah sahabatnya yang berjalan tepat 1 meter di depannya. Langkah kaki Guntur terasa semakin berat. Ia terus mengikuti jaket kuning Bayu yang bergerak lincah di depannya. Mereka kini memasuki area di mana pepohonan tumbuh sangat rapat. Dahan-dahan pohon besar menjuntai rendah, seolah ingin meraih tas punggung Guntur. Cahaya bulan yang tadi sempat mengintip dari sela-sela awan, kini benar-benar tertutup oleh rimbunnya dedaunan. Guntur merasa ada sesuatu yang berubah. Ia mulai menyadari sebuah kejanggalan yang sangat nyata. Hutan ini menjadi sangat sunyi. Biasanya, di malam hari, Gunung Salak selalu ramai dengan orkestra alam. Suara jangkrik, derik serangga hutan, atau suara burung hantu seharusnya terdengar bersahutan. Namun, malam ini,
keheningan itu terasa sangat pekak. Tidak ada suara apapun kecuali bunyi napas Guntur sendiri yang memburu. Ia mendengarkan dengan saksama. Langkah kakinya sendiri terdengar jelas saat menginjak ranting kering. Kerak. Namun, ia tidak mendengar suara langkah kaki Bayu. Sahabatnya itu berjalan di atas tumpukan daun kering dan tanah berbatu, tetapi tidak ada satu pun suara yang dihasilkan. Seolah-olah tubuh Bayu tidak memiliki beban. Seolah-olah ia tidak benar-benar menyentuh bumi. "Yu, pelan-pelan sedikit. Aku kewalahan," panggil Guntur. Bayu tidak berhenti. Ia juga tidak menoleh. Ia hanya mengangkat tangannya sedikit, memberi tanda agar Guntur terus mengikutinya. Ekspresi wajah Bayu yang tadi ceria kini berubah menjadi sangat tenang. Terlalu tenang hingga terlihat kaku. Cahaya dari senter kepala Guntur mulai berkedip-kedip. Guntur memukul-mukul pelan lampu di dahinya itu, berharap baterainya kembali stabil. "Aneh," gumam Guntur. "Padahal baterainya baru aku ganti sebelum naik." Sinar senter itu kini meredup. Cahayanya tidak lagi putih terang, melainkan kuning pucat yang lemah. Sinar itu seolah-olah ditelan oleh kegelapan di sekitar mereka. Guntur mencoba mengarahkan senternya ke arah Bayu. Ia ingin melihat wajah sahabatnya lebih jelas. Namun, setiap kali cahaya itu hampir mengenai tubuh Bayu, bayangan pohon atau kabut selalu menghalanginya. Guntur mulai merasa kedinginan. Ini bukan dingin udara gunung yang biasa. Ini adalah hawa dingin yang terasa menusuk langsung ke balik pori-pori kulitnya. Ia merapatkan jaketnya, namun rasa menggigil itu tidak hilang. Ia melihat ke sekeliling. Di kejauhan, ia tidak melihat adanya cahaya dari lampu pemukiman warga atau senter pendaki lain. Mereka benar-benar terisolasi di bagian hutan yang terasa sangat asing. "Yu, kita ini masih di jalur yang benar, kan?" tanya Guntur lagi. Suaranya sedikit bergetar. "Jalannya sudah dekat, Tur. Jangan banyak menoleh," jawab Bayu. Suaranya terdengar datar. Tidak ada lagi tawa atau nada bercanda seperti di segmen sebelumnya. Suara itu terasa sangat datar, seolah-olah keluar dari sebuah lorong yang panjang dan kosong. Guntur memperhatikan punggung Bayu. Ia merasa jaket kuning itu tidak bergerak tertiup angin, meskipun saat ini angin hutan mulai bersiul di antara celah pohon. Guntur juga menyadari hal lain yang membuat jantungnya berdegup lebih kencang. Ia tidak melihat uap napas keluar dari mulut Bayu, padahal suhu udara di sana sangat rendah. Sementara itu, napas Guntur sendiri mengeluarkan uap putih yang tebal setiap kali ia membuang napas. Kejanggalan demi kejanggalan mulai terkumpul di kepala Guntur. Ia ingin berhenti, namun kakinya seolah-olah dipaksa untuk terus melangkah mengikuti sosok di depannya. Setiap kali ia ingin protes, Bayu akan berjalan sedikit lebih cepat, membuat Guntur harus bergegas agar tidak tertinggal di kegelapan total. Suasana semakin mencekam. Guntur merasa seolah-olah ia bukan lagi sedang berjalan menuju arah pulang, melainkan sedang ditarik masuk semakin dalam ke jantung gunung yang misterius. Ia mulai merasa bahwa sosok di depannya, meski terlihat seperti Bayu, memiliki sesuatu yang sangat berbeda. Bayu yang ia kenal sangat benci dengan kesunyian. Tapi Bayu yang ini justru seolah menjadi bagian dari kesunyian itu sendiri. Harapan untuk segera sampai di rumah membuat Guntur terus melangkah tanpa ragu, mengikuti setiap langkah sahabatnya yang berjalan tepat 1 meter di depannya. Namun kini, rasa ragu itu mulai muncul, perlahan tapi pasti, seperti kabut yang mulai menyelimuti pikirannya. Langkah kaki Guntur yang tadinya teratur kini mulai goyah, beradu dengan rasa cemas yang perlahan mencekik napasnya. Kabut halimun yang legendaris di Gunung Salak mulai turun dengan kepekatan yang tidak masuk akal. Putih, dingin, dan seolah memiliki massa yang berat. Kabut itu tidak hanya menutupi pandangan, tetapi juga seolah meredam semua dimensi ruang di sekitar Guntur. Jarak pandangnya kini benar-benar hanya tersisa 1 meter, tepat tertuju pada punggung jaket kuning Bayu yang masih bergerak maju dengan konsistensi yang mengerikan. Suasana hutan berubah menjadi sebuah labirin tanpa pintu keluar. Pepohonan besar yang batangnya tertutup lumut tebal tampak seperti raksasa-raksasa diam yang sedang menunduk, mengawasi setiap gerak-gerik Guntur dengan tatapan dingin. Akar-akar pohon yang menonjol di permukaan tanah menyerupai jemari yang kaku, siap menjegal siapapun yang tidak diundang masuk ke sana. Guntur merasa seolah-olah ia bukan lagi sedang mendaki gunung, melainkan sedang berjalan di dasar samudera yang gelap dan sunyi. Lalu, suara itu muncul. Bukan suara hewan, melainkan suara angin yang bertiup di celah-celah dahan tua. Namun, angin itu tidak terdengar seperti desiran biasa. Suaranya menderu, naik dan turun, kadang terdengar seperti rintihan panjang,
kadang seperti bisikan-bisikan ribuan orang yang sedang bergumam serentak di kejauhan. Guntur mencoba menutup telinganya sejenak, namun suara itu seolah masuk langsung ke dalam kepalanya, menggetarkan gendang telinganya dengan frekuensi yang membuat mual. "Yuk, kita berhenti dulu sebentar. Aku tidak bisa melihat jalan," seru Guntur. Suaranya terdengar aneh di telinganya sendiri, seperti teredam oleh bantal yang sangat tebal. Bayu tidak berhenti. Sosok itu terus meluncur menembus kabut seolah halimun pekat itu tidak menjadi penghalang baginya. Anehnya, meskipun Guntur kesulitan melihat kakinya sendiri, punggung Bayu tetap terlihat jelas. Seolah-olah sosok itu memancarkan cahaya redupnya sendiri yang membelah kabut. Di tengah keheningan yang menyesakan itu, indera penciuman Guntur menangkap sesuatu. Aroma tanah basah dan daun busuk yang sejak tadi mendominasi, tiba-tiba menghilang, berganti dengan aroma bunga melati yang sangat kuat dan tajam. Wangi itu begitu pekat hingga membuat tenggorokan Guntur terasa tersumbat. Di tradisi masyarakat bawah gunung, wangi melati di tengah hutan lebat bukanlah pertanda baik. Itu adalah tanda bahwa batas antara dunia nyata dan dunia lain sedang menipis. Jantung Guntur berdegup kencang, dentumannya terasa hingga ke ujung jari-jarinya. Ia merasa udara di sekitarnya semakin dingin, namun keringat dingin justru membasahi punggungnya. Setiap kali ia melangkah, ia merasa tanah yang ia pijak terasa lebih lembut, seperti berjalan di atas tumpukan kain tua yang rapuh. Ia menatap ke arah Bayu, berharap sahabatnya itu akan berbalik dan memberikan kata-kata penenang. Namun Bayu tetap pada posisinya, 1 meter di depan, memandu tanpa bicara. Kengerian semakin memuncak saat Guntur menyadari bahwa ia tidak lagi mendengar suara burung malam yang biasanya masih terdengar di ketinggian itu. Hutan itu menjadi benar-benar mati. Suasana yang melingkupi mereka bukan lagi sekadar misteri, melainkan sebuah ancaman yang nyata namun tak berwujud. Guntur merasa seolah-olah ia sedang digiring menuju sebuah titik yang tak bisa ia bayangkan. Rasa takutnya kini bukan lagi karena tersesat, melainkan karena ia menyadari bahwa ia sedang berjalan bersama sesuatu yang mungkin lebih dari sekadar manusia. Harapan untuk segera sampai di rumah dan bertemu keluarga membuat Guntur terus melangkah tanpa ragu, mengikuti setiap langkah sahabatnya yang berjalan tepat 1 meter di depannya. Namun, dalam setiap helaan napasnya yang berat, Guntur mulai mempertanyakan satu hal, jika ini memang Bayu, mengapa kehadirannya justru membuat bulu kuduknya tak pernah berhenti berdiri? Guntur menghentikan langkahnya secara mendadak. Sepatu gunungnya tertancap di tanah yang terasa sangat empuk, hampir seperti menginjak kasur tua yang lembab. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan debaran jantungnya yang terasa ingin melompat keluar dari rongga dada. Di depannya, sosok Bayu ikut berhenti. Ia tidak berbalik, hanya berdiri mematung dengan punggung yang tetap tegak. "Yu," panggil Guntur. Suaranya pecah, bergetar karena udara dingin yang menusuk paru-parunya. "Berhenti dulu, aku perlu tanya sesuatu." Sosok itu diam sejenak sebelum perlahan memutar tubuhnya. Bayu tidak berbalik sepenuhnya, hanya menyamping sehingga separuh wajahnya tertutup bayangan kabut yang tebal. Sinar senter kepala Guntur yang semakin redup menyinari ujung hidung dan bibir Bayu. Di sana, tersungging sebuah senyum tipis. Senyum itu tidak terlihat hangat seperti biasanya. Itu adalah senyum yang datar, kaku, dan seolah dipaksakan untuk terlihat ramah. "Kenapa kita lewat sini, Yu?" tanya Guntur. Suaranya sedikit lebih keras untuk menutupi rasa takutnya. "Ini bukan jalur yang biasa kita lewati. Aku tidak melihat tanda-tanda pos pendakian. Malah pohon-pohon di sini makin besar dan aneh. Kita ini mau kemana sebenarnya?" Bayu tidak langsung menjawab. Ia menatap ke arah kegelapan di samping Guntur, seolah ada sesuatu yang sedang ia perhatikan di sana. "Ini jalan yang lebih tenang, Tur," jawabnya pendek. Suaranya terdengar sangat jernih, namun tidak memiliki intonasi, seperti suara yang direkam dan diputar ulang berkali-kali. "Tapi ini makin jauh dari desa bawah," Guntur memprotes. Langkahnya mundur satu tindak secara insting. "Tadi kamu bilang ini jalan pintas. Tapi kita sudah berjalan hampir 1 jam dan suasananya makin asing. Kenapa kamu tidak pakai senter? Kenapa bajumu tidak kotor sama sekali padahal jalur ini berlumpur?" Pertanyaan-pertanyaan itu meluncur begitu saja dari mulut Guntur. Logikanya yang sempat mati suri karena rasa lega, kini mulai bekerja kembali dengan liar. Ia memperhatikan detail-detail kecil yang tadi ia abaikan. Jaket kuning Bayu terlihat sangat baru, tanpa ada bekas gesekan ranting atau noda tanah. Padahal, mendaki di Gunung Salak mustahil bisa menjaga pakaian tetap bersih.
Bayu kembali tersenyum tipis. Matanya yang terlihat sayu menatap langsung ke mata Guntur. Aku sudah lama menunggu di sini, Tur. Aku sudah tahu setiap jengkal tanah di area ini. Kamu tidak perlu khawatir. Aku menjemputmu karena aku tidak mau kamu tersesat selamanya di tempat ini. Guntur merasa tenggorokannya mengering. Kalimat sudah lama menunggu terdengar sangat ganjil di telinganya. Menunggu? Sejak kapan kamu di sini? Bukannya kamu bilang tadi baru saja menyusul? Bayu tidak menjawab pertanyaan itu. Ia justru melangkah satu tindak mendekati Guntur. Gerakannya sangat halus, hampir seperti melayang di atas permukaan tanah. Ayo jalan lagi, sebentar lagi sampai. Kalau kamu berhenti sekarang, mereka yang sejak tadi mengikuti kita akan menangkapmu. Guntur tersentak. Mereka? Siapa yang kamu maksud? Guntur segera mengarahkan senternya ke sekeliling, memutar tubuhnya dengan cepat. Namun, ia tidak melihat siapapun. Hanya ada batang-batang pohon hitam yang diselimuti kabut putih. Meski begitu, perasaan sedang diawasi itu semakin kuat. Ia merasa ada ribuan pasang mata yang mengintai dari balik kegelapan hutan, menunggu saat yang tepat untuk menyergapnya. Jangan melihat ke belakang, Guntur. Lihat saja aku, ucap Bayu. Kali ini suaranya terdengar sedikit lebih tegas. Rasa curiga Guntur kini berubah menjadi ketakutan yang mendalam. Ada sesuatu yang sangat tidak beres dengan sahabatnya ini. Meskipun wajahnya adalah wajah Bayu, namun aura yang dipancarkannya terasa sangat asing dan dingin. Guntur ingin lari ke arah berlawanan, namun ia tahu ia akan langsung tertelan kegelapan total jika berpisah dari sosok itu. Guntur mencoba mengatur napasnya yang semakin tidak beraturan. Ia kembali melangkah, meskipun kini setiap gerakannya terasa kaku dan dipenuhi keraguan. Bayu kembali memunggungi Guntur, berjalan dengan ritme yang sama seperti sebelumnya. Keheningan hutan seolah-olah semakin menekan, membuat telinga Guntur berdenging. Ia mencoba memecah kesunyian itu, berharap suara manusia bisa mengusir rasa takut yang mulai merambat ke ubun-ubunnya. "Yu, ingat tidak waktu kita mendaki ke puncak Manik tahun lalu?" tanya Guntur, suaranya sedikit gemetar. "Waktu itu kita lupa bawa korek api, dan kamu hampir saja mau makan mie instan mentah-mentah kalau tidak aku tahan." Bayu tidak tertawa seperti biasanya. Ia hanya mengangguk pelan tanpa menoleh. "Aku ingat, Tur. Aku juga ingat waktu kita duduk di pinggir jurang saat matahari terbenam. Kamu bilang, kalau suatu saat salah satu dari kita pergi duluan, yang lain harus tetap mendaki." Guntur tertegun. Ia memang pernah mengatakan itu, tapi itu sudah lama sekali, dalam sebuah percakapan emosional yang hanya mereka berdua yang tahu. Namun, ada satu hal yang membuat dada Guntur sesak. Ingatan itu terasa sangat jauh, dan cara Bayu mengatakannya terdengar seperti sebuah perpisahan yang sudah terjadi. "Maafkan aku ya, Tur," bisik Bayu tiba-tiba. "Maaf untuk apa?" Guntur mengerutkan kening, langkahnya sedikit melambat. "Maaf karena aku meninggalkanmu sendirian di gunung ini waktu itu. Aku tahu kamu marah karena aku tidak menunggumu di pos bayangan. Tapi sebenarnya, aku sudah lama menunggu momen ini. Aku sudah lama berdiri di persimpangan tadi, berharap kamu lewat agar aku bisa mengantarmu pulang untuk terakhir kalinya." Guntur merasakan dingin yang luar biasa menjalar dari telapak kakinya hingga ke punggung. Kalimat sudah lama menunggu dan terakhir kalinya berputar-putar di kepalanya seperti kaset rusak. Ia mencoba mengingat-ingat kapan terakhir kali ia melihat Bayu. Memorinya terasa kabur, seperti tertutup kabut yang sama dengan yang ada di sekeliling mereka sekarang. "Yu, kamu bicara apa? Kita kan baru saja bertemu tadi di persimpangan," ucap Guntur, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. "Dan soal kejadian itu, aku sudah memaafkanmu. Tidak usah dibahas lagi." Bayu berhenti melangkah. Kali ini ia tidak berbalik, ia hanya menunduk, menatap tanah. "Kamu selalu baik, Tur. Itulah kenapa aku tidak tenang kalau kamu masih terjebak di sini. Malam ini adalah batasnya. Setelah malam ini, aku tidak bisa lagi menemuimu. Kamu harus sampai di gerbang desa sebelum jam 12 malam." Guntur semakin tercengang. Suasana di sekitar mereka mendadak menjadi sangat tegang. Kabut di sekeliling mereka seolah-olah membentuk dinding yang memenjarakan mereka di jalur setapak sempit itu. Guntur memperhatikan tangan Bayu yang tergantung di sisi tubuhnya. Kulit tangan itu terlihat sangat putih, hampir transparan, tanpa ada rona merah darah sedikit pun. "Yu, tanganmu, kenapa pucat sekali?" tanya Guntur dengan suara nyaris berbisik. Bayu tidak menjawab. Ia kembali berjalan, namun kali ini gerakannya terasa lebih cepat. Guntur terpaksa setengah berlari untuk mengejarnya. Di dalam benak Guntur,
sebuah kenyataan pahit mulai muncul ke permukaan, mencoba menembus penolakan yang ia bangun sejak tadi. Ia mulai teringat sesuatu tentang sebuah kecelakaan, tentang sirena ambulans, dan tentang tangisan Ibu Bayu. Namun, memori itu terasa sangat menyakitkan sehingga ia berusaha menekannya kembali. "Cepat, Tur, waktunya hampir habis," ucap Bayu. Suaranya kini terdengar seperti bisikan angin yang lewat di telinga Guntur. Namun, kini sebuah pertanyaan mengerikan mulai menghantuinya. Jika Bayu sudah meninggal, lalu siapa yang sedang berjalan di depannya saat ini? Dan kemana sebenarnya ia sedang dibawa? Guntur merasa dunianya seolah berputar. Napasnya tersengal, bukan hanya karena aktivitas fisik, tetapi karena beban kecurigaan yang kini menjadi terlalu berat untuk dipikul. Ia merogoh saku celananya dengan tangan gemetar, mencari ponselnya. Ia berharap ada sedikit sinyal untuk memastikan posisi GPS-nya. Saat layar ponsel menyala, cahayanya yang terang terasa menyakitkan di mata yang sudah terbiasa dengan kegelapan. Tidak ada sinyal. Namun, sebuah notifikasi pesan singkat yang sempat masuk beberapa jam lalu saat ia masih berada di area yang terjangkau pemancar kini terbaca dengan jelas. Pesan itu dari grup WhatsApp keluarga. "Guntur, jangan lupa pulang sebelum larut. Malam ini tepat 40 hari meninggalnya Bayu. Kita semua akan berkumpul di rumah ibunya untuk tahlilan dan doa bersama." Ponsel itu hampir terjatuh dari genggaman Guntur. Jantungnya berdegup dengan irama yang menyakitkan, seolah menghantam dinding dadanya. 40 hari, ingatan yang selama ini ia kunci rapat di sudut gelap pikirannya mendadak meledak. Ia teringat suara benturan keras di jurang puncak Manik. Ia teringat bagaimana ia berteriak memanggil nama Bayu hingga suaranya habis, sementara tim SAR hanya bisa menemukan tas karier kuning yang robek. Ia teringat ia datang ke pemakaman itu. Ia melihat nisan kayu bertuliskan nama sahabatnya. "Tidak mungkin," bisik Guntur. Keringat dingin mengucur deras di pelipisnya. Ia mendongak, menatap punggung jaket kuning yang berjalan 1 meter di depannya. Guntur memberanikan diri. Ia mengangkat senter kepalanya yang sinarnya kini hanya tinggal sisa-sisa energi terakhir. Ia mengarahkan cahaya pucat itu ke arah bawah, ke arah kaki Bayu. Darah Guntur serasa membeku. Di atas tanah berlumpur yang basah, sepatu Guntur meninggalkan jejak yang dalam. Namun, di depan sana, permukaan tanah tetap rata. Daun-daun kering yang dilalui Bayu tidak hancur, bahkan tidak bergeser 1 milimeter pun. Sosok itu melangkah tanpa menapak. Guntur kemudian mengalihkan sorot lampu ke arah cermin kecil yang terpasang di sisi tas ranselnya, sebuah cermin darurat untuk memberi kode posisi. Ia mencoba menangkap pantulan wajah Bayu dari sudut tertentu saat mereka melewati celah pohon yang agak terang oleh cahaya bulan. Di dalam cermin itu, Guntur hanya melihat dirinya sendiri yang pucat dan gemetar. Di sampingnya, di tempat Bayu seharusnya berada, hanya ada kabut kosong. Tidak ada bayangan, tidak ada pantulan wajah. "Bayu," panggil Guntur, suaranya hampir tidak keluar. Tiba-tiba, senter kepala Guntur berkedip 3 kali lalu mati total. Kegelapan pekat langsung menyergap, seolah hutan itu sendiri sedang menelan mereka bulat-bulat. Udara di sekitar Guntur menjadi sangat statis. Tidak ada angin, tidak ada suara, hanya ada keheningan yang memekakan telinga. Dalam kegelapan itu, sosok berbaju kuning itu berhenti. Hutan menjadi sangat dingin hingga Guntur bisa merasakan es mulai terbentuk di bulu matanya. Pelan, sangat pelan, sosok itu mulai memutar tubuhnya menghadap Guntur. Tanpa cahaya senter, Guntur hanya bisa melihat siluet Bayu yang dikelilingi oleh pendaran kabut putih yang pucat. Wajah Bayu kini terlihat jelas di bawah sinar bulan yang tembus di sela pepohonan. Matanya tidak memancarkan emosi, namun ada kesedihan mendalam di sana. Kulitnya seputih kapas, dan bibirnya yang kaku tidak lagi bergerak-gerak seperti orang bernapas. "Kamu sudah ingat, Tur?" bisik sosok itu. Suaranya bukan lagi berasal dari mulut, melainkan seperti bergema langsung di dalam tempurung kepala Guntur. Guntur mundur selangkah, namun kakinya terasa lemas seperti jeli. Ia ingin berteriak, namun tenggorokannya terkunci rapat oleh rasa panik yang murni. Realitas menghantamnya dengan telak. Ia sedang berada di tengah hutan paling mistis di Jawa, sendirian, dituntun oleh seseorang yang sudah dikubur 40 hari yang lalu. Namun kini, setiap langkahnya diiringi oleh doa-doa pendek yang ia rapalkan dengan bibir gemetar, menyadari bahwa ia sedang berjalan di antara dua dunia. Guntur jatuh terduduk di atas hamparan daun busuk, tubuhnya menggigil hebat, bukan lagi karena suhu dingin Gunung Salak,
melainkan karena kengerian yang sudah mencapai puncaknya. Di depannya, dalam kegelapan yang hanya menyisakan siluet pucat, sosok yang menyerupai Bayu itu berdiri mematung. Keheningan hutan terasa begitu mencekam, seolah-olah seluruh alam semesta sedang menahan napas menyaksikan pertemuan dua dunia ini. "Siapa kamu sebenarnya?" Suara Guntur serak, nyaris hilang di telan kegelapan. Tangannya yang gemetar mencari pegangan pada akar pohon yang kaku. Kamu sudah tidak ada. Yu, aku datang ke pemakamanmu. Aku yang memegang papan nisanmu." Sosok di depannya tidak menunjukkan amarah. Bayu atau apapun yang menyerupainya hanya menatap Guntur dengan pandangan yang kosong namun penuh kesedihan. Udara di sekitar mereka terasa semakin berat, seolah oksigen perlahan menghilang digantikan oleh kabut dingin yang menyesakkan dada. Guntur merasa pandangannya mulai kabur, kepalanya pening, dan ia merasa seolah akan segera pingsan. Dalam kepasrahan itu, Guntur teringat pesan ibunya. Ia teringat bahwa di tempat seperti ini, hanya Tuhan yang bisa menjadi pelindung. Dengan bibir yang membiru dan gigi yang bergemeletuk, Guntur mulai merapalkan doa. Ia membacakan ayat-ayat suci yang ia hafal sejak kecil. Suaranya kecil dan terbata-bata pada awalnya, namun perlahan ia mengumpulkan keberanian. Setiap kalimat doa yang keluar dari mulutnya terasa seperti percikan api yang mencoba melawan kegelapan. "Lanjutkan, Tur, doakan aku," bisik suara itu, kini terdengar lebih lembut. Seolah-olah doa Guntur memberikan ketenangan pada sosok tersebut. Guntur memejamkan mata rapat-rapat. Ia tidak ingin melihat lagi wajah pucat itu. Ia terus berdoa dengan sungguh-sungguh, memohon perlindungan dan keselamatan. Ia merasakan air mata mengalir di pipinya, hangat di tengah suhu yang membeku. Ia berdoa bukan hanya untuk keselamatannya sendiri, tetapi juga untuk kedamaian jiwa sahabatnya yang mungkin masih terikat oleh sesuatu di dunia ini. Tiba-tiba, sebuah keanehan terjadi. Suasana yang tadinya berat dan mencekam perlahan-lahan mulai melonggar. Tekanan di dadanya berkurang. Bau melati yang menyengat tadi perlahan memudar, digantikan oleh aroma tanah basah yang segar dan harum hutan yang normal. Guntur merasa sebuah tangan dingin menyentuh pundaknya untuk terakhir kalinya. Sentuhan yang sangat ringan, seolah hanya hembusan angin. "Jalannya sudah lurus, Tur. Jangan berhenti sampai kamu melihat cahaya lampu," bisik suara Bayu untuk terakhir kalinya. Suara itu kini terdengar jauh, seperti terbawa angin menuju puncak gunung. Saat Guntur memberanikan diri membuka mata, sosok jaket kuning itu sudah tidak ada. Area di depannya kosong. Kabut halimun yang tadi tebal dan menutupi pandangan perlahan-lahan tersingkap, menampakkan celah di antara pepohonan yang menunjukkan sebuah jalur setapak yang jelas. Di kejauhan, sayup-sayup terdengar suara gonggongan anjing desa dan bunyi mesin motor yang sangat samar. Guntur bangkit dengan sisa-sisa kekuatannya. Tubuhnya masih sangat lemas, namun semangat untuk hidup membakar jiwanya. Ia tidak menoleh lagi ke belakang. Ia tahu, jika ia menoleh, ia mungkin akan terserap kembali ke dalam labirin gaib tersebut. Ia melangkah maju dengan cepat, menyeret kakinya menembus semak-semak yang kini tidak lagi terasa seperti cakar raksasa. Meskipun kini ia berjalan sendirian secara fisik, ia merasakan sebuah dorongan yang luar biasa di dalam hatinya. Ia menyadari bahwa pertemuan tadi adalah bentuk perlindungan terakhir dari sebuah persahabatan yang melampaui kematian, sebuah pertolongan yang datang di saat ia sudah hampir menyerah pada kegelapan Gunung Salak. Guntur terus memacu langkahnya yang tersisa. Setiap kali ia merasa otot kakinya akan menyerah, bayangan wajah ibunya dan wajah pucat Bayu seolah menjadi lecutan yang memaksanya tetap tegak. Ia terus berjalan menembus sisa-sisa kabut yang kini mulai mendingin. Setelah melewati sebuah tanjakan kecil yang licin, pandangan Guntur tiba-tiba terbuka. Di bawah sana, kerlap-kerlip lampu desa terlihat seperti ribuan bintang yang jatuh ke bumi. Rasa haru yang luar biasa membuncah di dadanya. Guntur terjatuh, bersujud di atas tanah yang kini terasa nyata, tanah padat yang tidak lagi empuk seperti kasur. Ia menangis sesenggukan, melepaskan segala kengerian yang mencekik jiwanya sejak sore tadi. Suara mesin motor terdengar semakin jelas, diikuti oleh suara riuh orang-orang yang memanggil namanya dari kejauhan. "Guntur, itu Guntur." Beberapa lampu senter yang sangat terang jauh lebih terang dari senter kepalanya yang mati menyilaukan matanya. Itu adalah tim SAR dan warga lokal. Mereka berlari menghampiri Guntur yang terduduk lemas di dekat sebuah gapura bambu tua, batas antara hutan dan wilayah ladang penduduk. Guntur segera dikerubungi. Seseorang menyelimutinya dengan sarung tebal, sementara yang lain memberikan sebotol air hangat. "Kamu dari mana saja, Mas?"
Kami sudah menyisir jalur ini 3 kali sejak maghrib tadi, tapi area ini kosong. Kamu baru muncul sekarang, tanya salah satu anggota tim SAR dengan nada heran. Guntur hanya bisa menggeleng lemah. Kerongkongannya terlalu kaku untuk menceritakan bahwa ia baru saja dipandu oleh seorang jenazah menembus labirin gaib yang tidak bisa ditembus oleh manusia biasa. Ia hanya menyesap air hangat itu, merasakan alirannya mengembalikan kesadaran fisiknya. Saat ia mulai tenang, Guntur baru menyadari sesuatu. Ia merasa beban di punggungnya sedikit berbeda. Ia melepaskan ranselnya, lalu matanya terpaku pada sesuatu yang terselip di sela-sela tali tasnya. Sebuah benda yang tidak seharusnya ada di sana. Itu adalah sebuah helm pendaki berwarna biru kusam. Di bagian belakangnya, ada stiker nama yang sudah mulai terkelupas, Bayua. Tangan Guntur gemetar hebat saat menyentuh helm itu. Helm itu terasa sangat dingin dan sedikit lembab karena embun, namun di dalamnya terdapat selembar foto lama yang terlipat rapi foto Guntur dan Bayu saat mereka pertama kali mencapai puncak Gunung Salak 3 tahun lalu. Foto itu tampak kering, seolah-olah baru saja diletakkan di sana. "Mas, ini helm siapa?" tanya seorang warga yang membantu mengangkat tasnya. "Tadi waktu kami cari-cari, Mas tidak bawa helm ini, kan?" Guntur terdiam 1000 bahasa. Ia menatap ke arah hutan hitam yang baru saja ia tinggalkan. Tidak ada jejak motor, tidak ada suara langkah kaki. Bayu telah benar-benar lenyap, kembali ke tempat seharusnya ia berada. Namun, helm dan foto itu adalah bukti nyata bahwa apa yang dialaminya bukan sekadar halusinasi akibat hipotermia. Sahabatnya benar-benar datang, menjemputnya tepat di malam ke-40 kepulangannya ke Rahmatullah. Guntur memeluk helm itu erat-erat. Di tengah kerumunan orang yang riuh, ia merasa sebuah kedamaian yang aneh. Ia menyadari bahwa perjalanannya malam ini bukan hanya tentang bertahan hidup, tetapi tentang sebuah perpisahan yang layak. Sahabatnya tidak meninggalkannya tersesat. Ia justru memastikan Guntur sampai ke rumah dengan selamat sebelum pintu antara dua dunia itu tertutup rapat selamanya. Guntur dipapah menuju mobil evakuasi, meninggalkan kegelapan Gunung Salak yang kini tampak tenang di bawah sinar rembulan. Ia pulang membawa sebuah rahasia yang mungkin tidak akan pernah dipercayai orang lain, namun akan selalu ia simpan di lubuk hati terdalam. Guntur duduk terdiam di kursi belakang mobil evakuasi yang membawanya menuju rumah duka sahabatnya. Di pangkuannya, helm biru kusam milik Bayu masih ia dekap erat. Cahaya lampu jalanan yang melewati kaca mobil tampak berpendar, menciptakan bayangan yang bergerak cepat. Namun pikiran Guntur masih tertinggal di gelapnya hutan Gunung Salak. Ia menatap foto lama yang ditemukan di dalam helm itu. Senyum Bayu di sana tampak begitu abadi, sangat kontras dengan wajah pucat yang ia temui di tengah halimun tadi. Setibanya di rumah Bayu, suasana haru langsung menyambutnya. Ratusan orang baru saja selesai membacakan doa tahlilan malam ke-40. Ibu Bayu berlari memeluk Guntur sambil terisak, bersyukur karena pemuda itu selamat setelah dikabarkan hilang selama berjam-jam. Guntur tidak bisa berkata banyak. Ia hanya menyerahkan helm dan foto itu kepada sang ibu. Wanita tua itu menangis histeris, mengenali barang milik putranya yang seharusnya hilang di dasar jurang sebulan yang lalu. Malam itu, setelah kerumunan orang mulai pulang, Guntur duduk di teras rumah. Ia menatap ke arah kejauhan, di mana siluet Gunung Salak berdiri kokoh dan angker di bawah cahaya bulan. Ia merenungi setiap detik perjalanan mistis yang baru saja ia lalui. Kejadian itu bukan sekadar horor yang mencekam, melainkan sebuah pengingat yang sangat keras tentang hakikat kehidupan dan kematian. Guntur menyadari bahwa manusia seringkali menganggap remeh waktu. Kita sering menunda kata maaf, menunda pelukan, dan menunda kebaikan, seolah-olah kita memiliki waktu selamanya di dunia ini. Kematian Bayu yang mendadak, dan kehadirannya kembali untuk menyelamatkan Guntur, memberikan satu pesan moral yang mendalam. Hubungan yang tulus tidak akan pernah putus oleh maut. Kebaikan yang pernah kita tanam di dunia, sekecil apapun itu, akan tetap hidup dan mungkin menjadi penolong kita di saat yang paling tidak terduga. Terima kasih, Yu, bisik Guntur pada angin malam. Ia kini memahami bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan hanya sebuah batas tipis. Bayu datang bukan untuk menakutinya, melainkan untuk memenuhi janji setianya sebagai sahabat. Di malam ke-40 itu, Bayu seolah ingin memastikan bahwa Guntur tidak ikut pergi bersamanya di gunung itu. Itu adalah bentuk pamit terakhir yang paling indah sekaligus paling menyeramkan yang pernah Guntur alami. Kejadian ini mengubah cara Guntur memandang hidup.
Ia tak lagi memburu puncak-puncak gunung hanya untuk kesombongan atau foto yang bagus. Ia belajar untuk lebih menghargai setiap napas yang ia hirup dan setiap orang yang ada di sampingnya. Ia menyadari bahwa di balik kemegahan alam yang misterius, ada kekuatan yang lebih besar yang mengatur segalanya, dan ada cinta yang tetap terjaga meski raga sudah menyatu dengan tanah. Video singkat yang sempat ia rekam saat tersesat yang menunjukkan sosok jaket kuning tanpa bayangan di tengah kabut menjadi viral dan memicu perdebatan luas. Namun bagi Guntur, video itu bukan untuk mencari ketenaran atau sensasi. Video itu adalah bukti bisu tentang sebuah keajaiban di tengah kegelapan. Ia membiarkan orang lain berspekulasi, sementara ia sendiri menyimpan kebenaran itu sebagai sebuah pelajaran spiritual yang sangat pribadi. Suasana berakhir tenang. Guntur melangkah masuk ke dalam rumah, meninggalkan kegelapan malam dengan hati yang lebih lapang. Ia tahu, mulai besok, ia akan menjalani hidup dengan lebih bijaksana. Ia tidak akan lagi menyia-nyiakan waktu, karena ia tahu betapa berharganya sebuah kesempatan untuk pulang dan bertemu keluarga, sebuah kesempatan yang diberikan kembali kepadanya melalui tangan dingin seorang sahabat yang sudah tiada.